Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba iftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ta'lim di kitab Bidayatul Hidayah di Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan dalam kesempatan sebelumnya bahwa terkadang orang yang mengaji yang sudah punya keinginan untuk mencari ilmu itu tidak mengerti bahwa di sana ada jebakan Batman, ada jebakan syaitan. Dia terus mencari ilmu, tidak mengerti. Semakin lama dia semakin mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa cirinya? Cirinya orang yang belajar tapi mengikuti dan taat kepada syaitan, yakni dia hanya bertambah ilmu, tidak bertambah amal. Kata Imam Ghazali, wa in sadafta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil 'amali bi muqtadaha mumatilan fa'alam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su' wa qad intahadat muti'atan li syaitanil la'in. Ketahuilah kalau hati kamu di saat bertemu dengan petunjuk pengamalan harian yang ringkas-ringkas ini, kemudian ngamalin ilmu yang kecil, yang sederhana, ya, yang enggak panjang lebar, yang cuma adab-adab sehari-hari, kok enggak mau menunda-nunda hati kamu mengamalkannya, enggan, mengakhirkan, ya, ntar aja deh, sok tarsok, maka kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa nafsu kamu yang kepingin cari ilmu itu sebenarnya nafsul ammarah bisu. Nah, apa buktinya? Buktinya pengamalannya nggak nambah,
doa dia nggak nambah, ya. Doa fajar belum hafal, wirid ba'da subuh dia nggak ngerti, 14 tidur lagi. Wah, doa-doa wudhu nggak diamalin, ada bangun tidur sampai tidur lagi nggak diamalin, tapi pengajian rajin, ya. Orang yang kayak gini, fa'alam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Ketahuilah nafsu kamu, keinginan kamu untuk belajar itu sebenarnya hanya nafsul ammarah bisu yang tersembunyi. Nafsu kamu sudah bangkit, intahadat muti'atan li syaitanil la'in. Dia bangkit ngaji, datang ke talab ilim, itu sebenarnya hanya mengikuti taat kepada syaitan. Supaya apa? Semakin tertipu, semakin kuat hujahnya Allah untuk menghukum kita. Semakin tahu, tapi tidak semakin berilmu, tidak semakin bertambah amalnya, ya. Akhirnya karena maksudnya syaitan mau menyebabkan kita celaka, hanya menampilkan yang jelek kelihatan baik, ternyata kita terperosok ke dalam jebakannya. Dan biasanya kata Imam Ghazali, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Biasanya syaitan saat-saat itu lagi gemar-gemarnya ngaji itu, syaitan mengingatkan kepada kita, menyebutkan fadilahnya belajar, fadilahnya cari ilmu, dan fadilahnya derajat ulama, ya. Dan kita dibikin lupa, ya. Wa yulhika wa ma warada fihi minal akhbar wal athar, dan fadilah-fadilah yang datang dalam hadis maupun riwayat ulama, ya. Wah, kita diingetin, dicontohkan sama Imam Nawawi satu hadis, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin syiyamiha wa qiyamiha. Ngelihat ke orang alim lebih aku sukai, kata seorang sahabat, daripada ibadah setahun puasa dan qiyamul lail. Enak, seneng itu. Wah, saya tak milih ngaji aja melototin ustadz. Wah, enak. Ngelihat orang alim toh, habis itu pulang ya gitu lagi, ya. Wah, mengingatkan fadilah-fadilah sebagaimana dikatakan sama para sahabat dan yang lainnya, ya. Ini kita dibikin lupa sama syaitan, hanya ingat fadilahnya, ya. Makanya kata Imam Ghazali, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kau dibikin lupa, terlena dari ancaman Rasul, dari sabda Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Siapa yang tambah ilmunya kemudian tidak bertambah hidayah, petunjuk amaliyahnya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dah, maka dia tidak tambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Tambah ilmunya tambah jauh, tambah ilmunya tambah jauh dari Allah, wal'iyadzubillah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dibikin lupa dari sabda Nabi, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmih. Orang yang paling dahsyat, ya, azabnya nanti di yaumul qiyamah adalah orang alim, adalah orang yang ngerti, ustadz, kiai, lam yanfa'hullahu bi ilmih, akan tetapi dia ini ngerti ilmunya tapi nggak ngamalin.
Ya, tahu fadilahnya mengajar, Masya Allah, semangat ngajar. Kalau ngajar istrinya orang, kalau ngajar anaknya orang, kalau ngajarin jamaah, ngajarin istri sendiri, anak sendiri nggak sempat. Ya, karena kenapa? Ya, kenapa? Kenapa kok nggak sempat, giliran istrinya orang nyempet-nyempetin? Ya. Di rumah nggak sempat. Nah, ini akhirnya nggak manfaat. Ya. Dianya alim, ya, anaknya nggak jadi orang alim, istrinya nggak jadi orang alim, ya. Pembantunya nggak jadi orang alim. Tapi dulu saking dahsyatnya para sahabat takut sama Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang jadi ahli-ahli hadis itu para budak, para pembantunya. Seperti Imam Nafi', Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Fulan. Itu saking hebatnya ketakwaan sahabat. Jadi nggak mikirin luar rumah dulu, yang dipikirin dalam rumah dulu. Yang sering ketemu sama kita ini harus alim dulu gitu. Itu alimun lam yanfa'u. Alimun yanfa'hu Allah bi'ilmi. Orang yang seperti itu adalah orang alim yang Allah beri manfaat berkat ilmunya. Akhirnya yang terdekat tambah alim, anaknya, istrinya, orang sekitarnya, bahkan pembantunya. Kan diantara managib sadatna masyayikhita aslafun as-salihun, ya, diantara managibnya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, itu jangankan anak-anaknya jadi wali kutub semua anaknya, itu pembantunya aja, pembantu beliau punya jadwal khusus untuk dakwah. Ya, pembantunya itu, ya, bagaimana beliaunya, bagaimana istrinya, bagaimana, Masya Allah. Nah, ini satu hadis yang sering kita dibikin lupa sama syaitan, bahwa yang paling parah diadab sama Allah orang alim yang enggak Allah beri manfaat ilmunya. Ya. Artinya enggak manfaat ilmunya, dia sendiri tidak mengamalkan atau keluarganya tidak mendapatkan bagian berkah dari keilmuannya. Ini majelis Masya Allah, di luar sana ngajar, luar sana, di rumah nggak sempet. Sebenarnya bukan nggak sempet, karena satu, biasanya godaannya lebih besar. Dua, lebih membutuhkan keikhlasan. Ya, orang di luar enak dihormatin, datang dijemput, pulang dianterin, masih diamplopin. Coba ngajar di rumah, anaknya ngamplopin. Yang ada habis ngaji malah minta jajan lah ya. Udah pusing ngajarin, habis itu tagihan. Ya. Ini udah Masya Allah. Ya. Nah, tapi yang takut kepada Allah, dia nggak terlena. Ya, jangan anaknya orang aja tambah ngerti kita ajarin. Anaknya orang sampai pinter Al-Quran, sampai pinter macem-macem, ya, anaknya sendiri yang ngajarin orang lain. Nah, ini musibah. Istrinya orang Masya Allah sampai rajin, pinter sholawatan, pinter ini, istrinya hanya pinter dandan, pinter apa, nggak jelas. Nah, ini alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Orang alim yang kayak begitu, yang ilmunya enggak Allah kasih manfaat, wal'iyadzubillah, paling dahsyat diazab nanti yaumul qiyamah. Makanya ulama, daripada saya dikebukin yaumul qiyamah, mending keluarganya yang enggak mau ngaji dikebukin dulu, kan gitu. Nah, karena resiko. Nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dulu Rasul bersabda, ya, dalam rangka mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika
min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Satu, yang enggak bisa diamalkan. Ilmu yang tidak diizinkan syariat untuk kita mempelajarinya. Atau ilmu yang nggak ngaruh ke akhlak kita, nggak ngaruh ke ibadah kita, nggak nambah kepada akhlak dan ibadah kita, nggak nambah kedekatan kita sama Allah. Ada ilmu yang nggak manfaatul iyadzubillah. Nah ini kita dibikin lupa sama hadis-hadis tersebut. Wa qalbin la yakhsha'. Nabi berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang nggak khusyuk. Bertahun-tahun ngaji, baca maulid nggak nyetrum, baca sholawat kagak nangis, baca naik lagi baca ayat kagak nangis, ngelihat sinetron nangis. Masya Allah, ayat-ayat cinta, ngetop. Nah, iki opo nih? Kayak gini nih. Ini hati yang nggak khusyuk. Adapun orang yang hatinya khusyuk, takut sama Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengarkan begitu sayup-sayup saja terdengar yang berhubungan dengan Rasulullah, yang berhubungan dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Nah, itu Nabi berlindung jangan sampai ini hati nggak khusyuk. Wa amalin la yurfa', dan berlindung Nabi dari amal yang tidak diangkat, yang tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena riya, karena nggak ikhlas. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa min du'ain la yusma', doa yang enggak dikabul, yang enggak didengar sama Allah. Dalam riwayat la yustajab. Wa du'ain la yustajab. Ngedoa enggak dikabul sama Allah. Kenapa? Tadi karena ilmunya enggak manfaat, hatinya enggak khusyuk. Akhirnya minta sama Allah enggak didengar. Wa illa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan segala doa. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga dibikin lupa sama syaitan dari sabda Nabi, marartu lailata usriya bi. Ada hadis dalam Sahih Muslim, dengan beda sedikit lafadznya. Marartu lailata usriya bi, saya lewat ketika malam Isra Mi'raj, ketika aku diisrakan sama Allah malam-malam, bi aqwamin, ketemu dengan sekelompok kaum, tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar, digunting lisan-lisan mulut-mulut mereka dengan gunting-gunting dari api neraka. Faqultu man antum, begitu ngelihat ada orang digunting lisannya ini, ditanya sama Rasulullah, siapa kalian ini kok disiksa kayak begitu? Qalu kunna na'muru bil khair, mereka berkata, ya Rasul, kami dulu memerintahkan kebaikan, wala na'dihi, tapi kami tidak melakukannya. Ini kebiasaan kita semua ini. Nyuruh anaknya, ayo ngaji, nggak ngaji. Ayo ngapalin, dia sendiri nggak apa. Ayo setor, dia sendiri nggak setor. Awas, hati-hati. Kita nyuruh anak, nyuruh istri, nyuruh siapa saja, itu jangan sampai kita sendiri belum melakukan. Ayo baca, kita nggak pernah baca. Ini bisa kena ancaman hadis ini. Apalagi nyuruh orang banyak sepanggung,
gede, lapangan full, orang disuruh sedekah, wah nih fadilah, taat pada orang tua, wah amar ma'ruf nahi mungkar, wah ini tiap hari di rumahnya ada kemungkaran, anaknya sholat subuh kesiangan, ini nggak ada yang ngopeni. Nah ini musibah. Memerintahkan kebaikan tapi nggak dilakukan. Wa nanha 'anil syarri wa na'ti, dan kami melarang kejelekan sedangkan kami melakukan. Dalam riwayat yang lain, man haula ya Jibril, yang ditanya malaikat Jibril dalam riwayat yang lain. Qala haula'il khutaba'u min ummati, mereka itulah para ahli khutbah, para ahli ceramah di antara umatku. Makanya yang enak itu ngaji. Itu pun bahaya, ya, ngaji-ngaji nggak diamalin. Apalagi cuma khutbah. Khutbah itu, ceramah itu enak. Satu judul bisa untuk 100 masjid, 1000 masjid. Ayatnya ya ita itu, nggak ganti-ganti. Andalannya, ayo salam yang sebelah sini kurang kenceng. Itu jadi putar-putar. Salamnya nggak kompak, yang nggak salam tak doain. Wadah wis. Lu padahal hukum fikihnya itu yang jawab satu wis cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab depan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup sudah. Nah, orang jawabnya itu kifayah. Ya, jawabnya itu fardu kifayah. Nah, ini karena cuma pinter ngecap doang, pinter ceramah, ya, akhirnya nipu banyak orang. Tapi kalau ngaji kitab, setiap hari ganti halaman, ganti kosakatanya, ya. Yang kemarin keliru diomelin, ini keliru lagi diomelin, lagi itulah ngaji kitab, ya. Mau nggak mau harus setiap hari buka kamus, setiap hari murojaah, kan gitu. Nah kalau yang ngajar umdo tiap hari salah lagi, tiap hari lupa lagi, kan gitu. Ya, ini beda, ya. Makanya yang di riwayat yang lain itu yang diadab itu yang tukang ceramah. Makanya kita dulu dipesanin sama Sayyidi Al-Habib Hamid Naqib, ya, guru kita pesanin kalau dakwah, kalau ngajar pakai kitab. Pakai kitab. Itu aja Masya Allah, jamaah diajak ngaji kitab yang genah, wis ribut ngalor ngidul. Maunya pengajian waladolin amin pulang, waladolin amin pulang. Ditanya kitabnya mana, kitab apa ngajinya, nggak ngerti. Apalagi ditanya kayak di majelis, di madrasah, di pesantren, ayo kemarin nyampe apa, ayo berapa Ustaz, walah bubar, nggak jadi ngaji, ya Bu. Ini disuruh, ayo ini dibelah dua kanan kiri biar kelihatan ibu-ibunya, ya nggak dibuka-buka. Ibu-ibunya nyingslep, sembunyi, takut ditanya. Emang niatannya, masalahnya itu niatannya. Wah itu tapi yang disalahin, wah ustadznya nggak ngaji lu, tiap hari orang kita rekaman zoom-zooman, diupload tiap hari. Di situ aja yang nggak mau ngaji. Ya, karena berat ngadepin syaitan, ngadepin nafsu. Ya. Itu masalahnya begitu. Kasihan, nggak sadar udah ngaji 10 tahun, udah ngaji berapa tahun sama Darul Futuh, ya, dari 2008. Ya, begitu tanya punya kitab apa? Oh, alhamdulillah buku wirid, buku maulid. Dari tahun alif sampai udah mau ya ini. Alif ba ta sa jim ha kho tetep. Ini kita ngulang lagi kita, ya. Harusnya udah nambah kitab ini, tapi ya yang
diajak nanjak ini loh. Nasallallahu, moga-moga dikasih kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Mereka memerintahkan manusia, biasanya tukang penceramah itu nyuruh manusia kebaikan, mereka lupa diri. Nyuruh orang qiyamul lail, puasa, ini dia sendiri kagak. Ya, wa yansawna anfusakum, mereka lupa diri, wa hum yatluna al-kitab. Ini kata Imam Nawawi contohnya. Fa iyyaka ya miskin, maka kata Imam Ghazali, awas kau ya, wahai orang miskin, wahai orang yang perlu dikasihani, antud'ina litazwirihi. Awas kau, jangan tunduk dengan tipuannya syaitan. Jangan nurut sama jebakan syaitan, sama perhiasannya syaitan yang penuh kebohongan sama kita. Watudil dicetakan yang lain watadadalla, dalam cetakan yang ini fayudliyaka bihabli ghururi. Fayudliyaka bihabli ghururihi, akhirnya syaitan itu akan menyeret kamu dengan tali-tali tipuannya. Ini kita dijebak, diikat dengan talinya syaitan, pelan-pelan ditarik, tarik sampai terjerumus. Nah, itu ditipu sedikit, lama-lama masuk perangkap. Ya, wis mau ngamalin sudah kadung berat. Itu dari dulu saya ingetin, mumpung masih majelis, ya, yang semangat, yang rajin, yang sergap. Udah pesantren itu, majelis dulu kecil, cuma berapa meter aja nggak sanggup kita. Beres-beresnya berat, nyapunya berat, apalagi gede kayak gini. Tambah lah wis, tambah berat. Itu butuh nambah keluasan batin, keluasan hati, keikhlasannya dan sebagainya. Kalau enggak kena jebakan syaitan. Fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah, maka cilaka bagi orang yang bodoh. Ama bodoh, nggak kenal majelis, nggak kenal ustadz sekalian. Dari sononya emang bodoh, ya nggak pernah belajar. Cilakanya cuma sekali. Wawailun lil alim, dan cilaka bagi orang yang sudah alim, sudah tahu, sudah kenal ustadz, kenal majelis, lam ya'mal bima alima alfa marrah, tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Ya, nggak mau mengamalkan ilmunya, cilakanya double 1000 kali. Nasallallahu alaihi. Nah, ini hakikat, ya, suka duka perjalanan anak manusia. Tadinya jahil, nah, berapa tahun jadi orang muta'alim. Tadinya muta'alim, belajar, ngaji, jadi jamaah, jadi santri, berapa tahun nanti bakal jadi orang alim. Nah, hasilnya ngaji apa? Hasilnya pengajian apa? Harus naik. Tadinya muhibbin, seneng datang doang ke majelis, naik jadi mustami, bisa menyimak, ngedengerin, ya. Tadinya begitu nyampe di majelis, celep, nyender, selonjor, bablas, hilang, tidur. Lama-lama mulai ngedengerin, ya. Ngedenger, lupa, akhirnya mulai nyatet biar nggak lupa. Belajar, ngerti kitabnya, ngerti ini, nah, sampai kapan jadi orang alim?
akhirnya bisa gantiin ustadznya, gantiin gurunya, melanjutkan perjuangan. Gitu, harus ada peningkatan. Lo ini kok mau jadi jamaah seumur hidup? Terus sampai kapan jadi jamaah? Ini kapan jadi belajar? Kapan jadi orang alim? Harus ada, ya. Jangan sampai, apalagi ya maklum lah Pak Ustadz, saya kan orang awam. Jadi sampai kapan jadi orang awam ini? Ya, Allah nggak ngasih akal, Allah nggak ngasih umur, nggak ngasih kekuatan, kesempatan. Harus diutamakan, punya tujuan, sasaran dan target. Ya, oh ngaji kitab ini, ayo selesaikan. Berapa lama ini harus kelar? Ya, wah ngajinya seminggu sekali, itu rumah seminggu sekali kapan jadinya? Oh berarti harus ditambah. Oh tambah, siap, gitu. Ya, walau ditambah ya tambah mengsel ini apa ya? Ya ini perlu diintrospeksi diri niatan kita. Sebab kata Imam Ghazali, wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Ketahuilah nanti manusia di dalam mencari ilmu itu ada 3 macam orang, ada 3 keadaan. Wah, disebutkan sama Imam Ibnu Abid Imam Al-Mawardi, ya. Macam-macam nanti penyakitnya orang cari ilmu, ya. Yang menyebabkan rusaknya dia dalam mencari ilmu itu macam-macam. Imam Ghazali nyebutin cuma ada 3 gitu saja. Imam Mawardi menjelaskan secara rinci dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Nasallallahu al-afiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, ya, meluruskan niatan kita yang sudah mau ngaji ini. Harus lurus niatannya, harus mau mengamal sampai pada akhirnya harus mau ngajar, harus mau menyampaikan lagi kepada yang belum tahu, ya, kepada orang yang belum mengerti. Ini harus mau ngajar, mau dibayar nggak dibayar, diundang nggak diundang. Ketika melihat orang jahil, harus kewajiban orang yang alim untuk menyampaikan, untuk memberitahukan. Allahu a'lam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.